Shalom Mas Tito. Shalom. Shalom Mas Wisnu. Salam. Biasa baik. Ya. Selamat hari Minggu semuanya. Masih semangat untuk setelah minggu hari ini? Oke, harus tetap semangat karena hari ini kita adalah merayakan hari yang sangat spesial. Hari ini kita merayakan apa Mas Wisnu? Jeng jeng. Kebangkitan. Ya, hari ini kita merayakan hari Paskah, Ya, Paskah. hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, karena kita sudah dibangkitkan sama Tuhan Yesus, kita harus lebih semangat lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian kasih Yesus. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kayaknya nggak afdol kalau nggak berdiri adik-adik ya, karena ada gerakannya ya nggak Mas Wisnu? Yuk berdiri yuk. Iya. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lebih semangat lagi kasih Yesus. Dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, Kasih manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Yeah. Sudah agak semangat ya? Ya, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Tuhan, terima kasih buat setiap berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami berkumpul bersatu hati dengan teman-teman kami yang lainnya. Kami menyerahkan setiap hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir dengan selamat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, masih berdiri karena kita mau lanjut memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian Yesus kekasih jiwaku. Masih berdiri ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat satu pujian tinggi
Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk. Boleh duduk yang rapi, disiapkan hatinya, disiapkan mata dan telinganya karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, kita mau nyanyi dulu satu pujian tanda paku. Di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan agar selamat di hati pun riang. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan agar selamat di hati pun riang. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Halo, selamat pagi anak-anak, adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat? Iya, masih tetap ikut sekolah minggu? Oke, nah hari ini adalah hari yang istimewa buat kita, anak-anak Tuhan Yesus. Ayo, hari apa itu ya? Kok hari ini hari istimewa? Siapa yang tahu? Bu Atik mau mendengarkan satu-satu. Mungkin dari adik-adikku yang rumahnya di selatan-selatan, ya khususnya yang di GKJ Danukusuman, yang rumahnya di selatan gereja. Ayo, yang rumahnya selatan. Apa hari ini istimewanya hari apa ya? Hari Minggu, Minggu pertama bulan April. Oke, tapi belum istimewa ya. Yang sebelah utara. Hari apa istimewanya? Hari ulang tahun. Oh ya, ada yang ulang tahun ya. Ya, selamat ulang tahun. Tapi bukan itu. Yang sebelah timur. Ayo, yang sebelah timur. Hari apa ini? Hari ini hari apa? Hari apa? Ayo, enggak usah malu-malu. Oh ya. Oh, betul. Ada yang menjawab itu ya, Mbak Kesia. Oh. Hari kemenangan kita. Oke, tepuk tangan anak-anak semua, adik-adik semua. Hari ini adalah hari kemenangan kita. Kenapa kita menang? Ayo, kenapa kita menang? Siapa yang dapat menjawab? Hari ini kita menang karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Tuhan Yesus sudah tidak mati lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit menyelamatkan kita, maka kita menang. Kita merayakan hari raya Paskah, ya kan? Hari raya Paskah. Nah, adik-adik, hari ini Bu Ati ingin menceritakan bagaimana ketika waktu itu Tuhan Yesus bangkit. Siapa yang masih ingat? Ya, ada yang lupa? Oh, ada. Kenapa kok lupa? Oh, iya. Jawabannya itu apa itu? Ada yang menjawab, karena sudah lama ndak ketemu Pak Guru, Bu Guru sekolah minggu, Bu Ati. Jadi aku lupa menjawabnya, aku lupa. Loh, ya tak? Walaupun anak-anak tidak ketemu langsung dengan kakak guru sekolah minggu kalian, tapi kalian di rumah kan punya Alkitab. Ayo dong buka Alkitabnya masing-masing ya. Dibuka
bagi anak-anakku kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah bisa buka Alkitab ya. Dibuka Alkitabnya, kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 mulai ayat yang pertama ya. Dibuka itu ya, nanti setelah selesai mendengarkan cerita Bu Ati kalian boleh mengamati lagi, dicocoki betul apa ora ya. Ya ceritanya gitu ya. Nah waktu itu pagi-pagi sekali, wah ini semua orang masih tidur, orang tahu-tahu ada seorang perempuan, ayo bangun, 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 bangun. Ada apa sih, bangun, bangun. Kita mau pergi ke kubur Yesus. Oh ya, siapa adik-adik? Maria Magdalena dengan Maria Salome. Mereka berlari menuju ke kubur Tuhan Yesus. Nah, setelah sampai di kubur Tuhan Yesus, loh, ini bagaimana ini? Kok kuburnya kosong? Loh, kok batunya sudah mengguling di sini? Ayo masuk ke kubur, masuk. Loh, kok Yesus nggak ada? Yesus nggak ada. Yesus nggak ada. Ini bagaimana? Nah, akhirnya bagaimana? Maria Magdalena segera berlari kencang sekali. Kemana? Dia mencari Petrus. Petrus, Petrus. Nah, setelah ketemu Petrus, dengar baik-baik. Yesus nggak ada. Mayat guru kita nggak ada. Aku sudah ke kuburnya. Petrus segera dia berlari. Kemana? Mencari teman-temannya? Tidak. Petrus langsung lari ke kubur Yesus. Diikuti oleh murid-murid yang lain. Maria Magdalena juga tetap ikut. Lari ke kubur lagi. Sampai di kubur. Kira-kira sampainya dhisik Maria Magdalena apa dhisik Petrus? Ayo. Dhisik Petrus. Petrus kan laki-laki, ya toh? Dan badannya kuat. Sedangkan Maria Magdalena tadi kan sudah berlari dulu dari kubur, berlari ke tempatnya Petrus, jadi tenaganya sudah berkurang. Logikanya kan begitu. Nah, akhirnya Petrus masuk ke dalam kubur. Lah, betul. Waduh, bagaimana ini? Wes, piye iki? Petrus bingung mencari mayat Tuhan Yesus, tidak ada. Bagaimana Maria Magdalena? Dia langsung menangis di depan tempat ketika Tuhan Yesus diletakkan. Dia menangis, oh guru, di mana jasadmu guru? Di mana aku bisa lagi untuk melihat jasadmu lagi guru? Oh, siapa yang tahu ya? Siapa yang menyembunyikan? Tolong kembalikan guruku. Nah, hati Maria Magdalena sedih sekali. Maria Magdalena tidak bisa berpikir lagi. Karena apa? Saking sedihnya. Kehilangan Tuhan Yesus. Walaupun saat itu Tuhan Yesus sudah wafat. Tapi Maria Magdalena merasa sangat kehilangan. Maka ketika ada malaikat dua yang mendatangi Maria Magdalena, Maria Magdalena sudah tidak bisa membedakan ini malaikat apa ini manusia tukang kebun. Sehingga Maria Magdalena mengatakan, Pak, mengapa kamu berdiri di situ? Siapa kamu?
kamu pasti tukang kebun di sini ya. Tolong kembalikan guru saya. Kembalikan Pak, kembalikan guru saya. Kembalikan Pak, kembalikan. Di mana kau sembunyikan guru saya, Pak? Tapi tukang kebun tadi yang disangka oleh Maria Magdalena tadi, dia mengatakan, "Hai Maria, mengapa kamu mencarinya di sini? Mengapa kamu mencari yang hidup di sini?" Maria Magdalena belum mengerti. Tetap saja Maria Magdalena menyatakan, "Pak, di mana guruku, Pak?" Nah, saat itu Maria mendengar suara dari arah belakang. Maria, Maria. Maria menoleh. "Hah? Yesus?" Bagaimana anak-anak? Maria bersujud. "Yesus, Yesus, Yesus." Tapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus bersabda pada Maria, "Maria, jangan engkau pegang aku, karena aku belum sampai kepada Bapa. Sekarang pergilah, wartakan kepada semuanya bahwa aku telah bangkit, seperti yang tertulis di dalam Alkitab." Hore, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Anak-anak Tuhan Yesus, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menang. Tapi ingat, Tuhan Yesus telah menang. Sebelum Tuhan Yesus menang, Tuhan Yesus rela berkorban untuk kita semua. Kalau Tuhan Yesus tidak wafat, kalau Tuhan Yesus tidak berkorban untuk kita, kita tidak akan sampai lagi kepada Allah Bapa di surga. Nah, mari kita belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus. Ingat, anak-anakku yang kelas 2, kelas 3, kelas 5, apalagi kelas 6. Ingat, Tuhan Yesus berkorban untuk kita, umat percaya. Nah, kalau Tuhan Yesus saja berkorban untuk kita, apakah kita mau berkorban untuk Tuhan Yesus? Buat piye berkorban kok untuk Tuhan Yesus? Apa ya mungkin? Yang namanya kita berkorban untuk Tuhan Yesus, kita ingat firman Tuhan, apa yang kamu lakukan bagi sesamamu, sama juga kamu melakukan untukku. Kunya huruf besar, berarti kunya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, yuk kita lihat. Coba yang kelas 2. Kelas 2 pernah kan berkorban? Kemarin saya melihat di jalan ada anak kecil menangis. Ya toh, menangis. Dia ditinggal ibunya sedang berbelanja. Ternyata ada anak juga sebaya, kira-kira juga kelas 2 itu, wong saya kenal itu ya, kelas 2. Nah, itu dia menyapa. "Loh, kok nangis? Nang apa kowe kok nangis? Ibu Kundi. Sik to, meneng sik. Kalau ibumu kalau ning toko, kalau tuku kono, kowe kok ora nang kono, kok ora melu ngopo?" "Mbak, aku tunggoni sik ya." Ya wis tak tunggoni sik. Ning meneng lho ya. Iya. Nah, itu sudah berkorban.
gitu aja kok berkorban Bu Ati. Oh iya, berkorban apa coba? Ayo, ini sepele sekali ya. Berkorban waktu, gitu. Yang seharusnya tadi anak yang menolong tadi tidak harus menunggu temannya yang nangis, tapi dia menunggu dengan suka hati, sukacita. Nah, berarti dia berkorban waktu. Ya. Sekarang untuk anak-anakku yang besar, yo, yang besar, berkorban itu ada 3. Berkorban materi, berkorban tenaga, berkorban waktu. Nah, untuk anak-anak, cobalah, ini tugas ini ya. Nanti siapa saja boleh mengumpulkan. Berkorban 3 tadi, coba dikasih contoh satu-satu ya. Berkorban materi, berkorban waktu, berkorban tenaga. Kalau tadi Bu Ati sudah memberikan contoh berkorban apa tadi? Waktu. Ya. Terus sedikit lagi ya. Hari ini kita sudah menang. Tapi ingat, walaupun kita sudah menang, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh seenak kita sendiri. Kita tetap berpegang teguh pada ajaran Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya keselamatan yang telah kita pegang tetap kita pegang terus sampai akhir hidup kita dan sampai di surga. Nah, sekian dulu ya cerita dari Bu Ati. Ingat, tugasnya berikan contoh. Berkorban waktu, berkorban tenaga, dan berkorban apa mau sejine? Materi. Oke, nah, oh ya, hari ini Bu Ati masih mengingatkan untuk besok pagi, halo anak-anakku yang di sekolah minggu, besok pagi anak-anak yang kelas 6 sudah melaksanakan PAT. Apa itu? Penilaian akhir tahun. Jadi anak-anak harus belajar. Kalau kamu hari ini sekolah minggu, saya percaya kamu akan mengingat materi untuk pelajaran, untuk tes besok pagi. Setidaknya kamu mengingat materi hari ini. Ya, terima kasih, dadah. Ya, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bu Ati. Mbak Intan mengingatkan sekali lagi, ada tugasnya ya. Tadi ya adik-adik bisa kirimkan ke guru-guru sekolah minggunya adik-adik. Tugasnya adalah berikan contoh rasa rela berkorban, mengorbankan tenaga, waktu, dan materi. Ya. Sebelum kita mengakhiri setelah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dulu menghadap Tuhan. Mari Mbak Intan hantarkan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, merayakan kemenangan Tuhan Yesus, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Ajari kami Bapa untuk mampu berkorban baik bagi sesama kami maupun kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, jika saat ini kami mau mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, Tuhan kiranya tetap jaga dan lindungi kami. Tuhan juga pertemukan kembali kami bersama-sama minggu depan Tuhan untuk sekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Haleluya, amin. Yes, karena kita sudah dimenangkan Tuhan Yesus, kita sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah bangkit. Kita mau akhiri setelah minggu pada hari ini dengan satu pujian, Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang.
peperangan